Ya inilah yang pernah saya katakan itu, harga satuan itu harus tergantung dari pelanggan. Halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang tutorial usaha laundry. Bagaimana kabar sobat? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu di saat menjalankan usaha laundrynya masing-masing. Jadi sobat, topik kita kali ini yaitu membahas tentang pakaian besar atau dress. Dimana kemarin ada yang bertanya seperti ini, saya menerima pakaian laundry dari pelanggan, tapi di dalamnya ada dress dan harganya kiloan. Nah, dalam proses pengerjaannya 2 hari, 1 sampai 2 hari. Dan apakah ini masih sesuai jika 4.000 harga laundrynya? Berarti ini per kilonya 4.000 kalau menurut penilaian saya. Nah, tapi di sini tidak dijelaskan daerahnya, jadi saya tidak tahu di mana daerahnya. Cuman kalau dia mengatakan tadi 4.000 itu udah plus nyetrika. Nah, jadi kalau hal seperti ini sobat, sebenarnya ya makanya ya inilah yang pernah saya katakan itu, harga satuan itu harus tergantung dari pelanggan atau harus persetujuan dari pelanggan. Nah, sebenarnya kalau dress seperti ini ya, pakaian besar seperti ini ya, aturannya satuan ya, satuan. Cuman ya yang seperti yang saya katakan tadi itu karena permintaan pelanggan ya, mau tidak mau harus kita kerjakan. Inilah salah satu contoh yang pernah saya katakan sebelumnya. Harga satuan itu tidak bisa kita menentukan harga pakaian untuk satuan. Walaupun pada umumnya memang udah satuan harganya, kita tidak bisa menentukan. Itu harus kita berpatokan dari kemauan pelanggan tersebut. Nah, dimana di sini juga dijelaskan tadi harga kiloan. Nah, jadi ya mau tidak mau kita harus mengerjakannya. Cuman yang dipermasalahkan di sini harganya sesuai tidak 4.000 per kilo. Nah, jadi gini sobat ya, kalau masalah harga itu menurut saya tergantung masing-masing. Cuman saya katakan tadi di sini tidak dibilang lokasinya di mana. Nah, kalau memang segitu pasaran harga laundryan seperti itu yang udah siap setrika 4.000 per kilo, tidak masalah. Kalau memang itu pasaran yang berlaku di daerah kita masing-masing. Nah, mau tidak mau kita harus mengikuti pasaran yang ada. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak terima dengan harga semurah itu, kita bisa istilahnya bikin pendapat atau kita bikin penjelasan terhadap si pemilik pakaian. Kita meminta jadi harga satuan kalau kita merasa tidak beruntung mengerjakan pakaian itu dengan harga kiloan. Nah, tergantung si pelanggannya terima atau tidak. Nah, makanya saya bilang sobat, kita harus perlu memang mempelajari harga-harga pakaian ini yang mana yang layak harga satuan, yang mana tidak. Nah, jadi walaupun memang seperti yang saya katakan tadi itu, walaupun memang banyak yang tidak terima kadang-kadang pelanggan, ya mau tidak mau ya kan, kita harus beri penjelasan yang benar-benar bisa diterima oleh pelanggan tersebut. Nah, jadi kalau makanya jawaban saya ya pada intinya seperti yang dikatakan itu, apakah ini masih sesuai? Nah, kalau memang itu yang pasar yang berlaku di tempat, ya berarti sesuai. Nah, tidak mungkin saya membedakan harga di daerah saya sendiri sama di daerah si ibu ini. Contoh, murah banget. Di tempat saya kalau pakaian seperti itu 8.000.
contoh ya. Nah, di tempatnya 4.000, 2 kali lipat perbedaannya. Cuman ya memang kalau udah itu pasaran yang berlaku di daerahnya, nggak mungkin kita harus memaksa untuk menyamakan pasaran yang ada di tempat kita sama di tempat si ibu tersebut. Nah, jadi makanya saya bilang sobat, bisa saja atau boleh-boleh saja dengan harga segitu, karena itu yang berlaku di situ. Nah, makanya kadang-kadang ya saya lihat di media sosial, baik di grup ataupun istilahnya secara pribadi lewat WA, jika disesuaikan pasaran laundry ini di tempatnya sama di tempat kita, banyak perbandingannya atau perbedaan harganya, ya mungkin kita agak pusing juga ya. Karena kenapa? Kita memaksakan harga laundry di tempat kita sama di daerah lain, tidak mungkin. Karena kenapa? Dia harus mengikuti pasaran yang ada di sana, tidak bisa bikin pasaran sendiri. Seperti saya sendiri, saya mengikuti pasaran yang ada. Tidak boleh saya membuat harga sendiri. Nah, lain hal kalau di daerah saya ini ya, kalau pengerjaan proses pakaian yang harga satuan beda. Nah, hampir tidak ada yang sama harganya. Nah, bahkan perselisihannya 5.000 sampai 10.000 per harga satuan. Jadi ada contoh bed cover ya, contoh di tempat saya masih ada yang 50.000 satu bed cover harganya, ada yang 40.000, nah ada yang 60.000. Nah, itu kalau harga satuan. Nah, jadi makanya kalau harga kiloan memang di sini rata. Jadi makanya memang kalau seperti yang saya katakan tadi, itu lebih baiknya kita memang lebih baik mempelajari harga-harga laundry di daerah kita. Atau bisa juga kita diskusi, kalau kira-kira laundry kita ini sudah tipis untungnya, bisa kita diskusi sama sesama pengusaha laundry bagaimana untuk meningkatkan harga pasaran laundry di daerah kita. Nah, supaya naiknya sama-sama. Nah, jangan nanti istilahnya naik satu orang, yang di belakang tidak naik, ujung-ujungnya ya itu seperti itu yang bikin pasaran laundry itu rusak. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat. Atau untuk jawaban si ibu ini, apakah itu sesuai? Ya, itu tergantung. Kalau itu yang berlaku di tempat ibu, harga segitu berarti sesuai. Nah, jadi kalau dibilang terlampau murah, nah seperti yang saya bilang tadi, itu lebih baik kita diskusi perlahan-lahan sama si pelanggan, supaya atau kita kasih penjelasan. Karena untungnya dikit, bisa banyak cara kita bicarakan sama pelanggan ini supaya bisa dia menambah harganya sedikit. Memang saya akui mengerjakan dress ini agak susah. Udah besar, cara melipatnya juga agak rumit. Apalagi tergantung bahannya. Kalau bahannya licin agak susah. Nah, saya sudah pernah mengerjakan, susah. Nah, jadi kira-kira seperti itulah sobat penjelasan video singkat saya kali ini. Jangan lupa subscribe, ketik channel lonceng supaya tidak ketinggalan video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.